kira-kira Pak, terkait dengan emiten, apakah yang menjadi sentimen pada hari ini kira-kira emiten apa Pak Wahyu? Kalau saya pikir karena kemarin yang lumayan turun adalah perbankan, kayaknya menjadi pendorong utama juga nanti perbankan, gitu ya. Jadi eh, ya seperti BRI misalnya. Jadi mungkin saham-saham perbankan seperti ini yang di, dijadikan pemicu membaiknya IHSG nantinya. Tapi antara hari ini atau hari Jumat ya. Tapi secara umum apa yang membuat pelemahan-pelemahan itu kan kebanyakan komoditas dan eh, finansial atau perbankan ya. Nah, perbankan ini juga kan yang selama ini menopang kuat outlook IHSG juga. Apalagi dengan low rate atau suku bunga rendah, kemudian eh, ekonomi yang bagus, secara global juga sentimen bagus, Wall Street juga masih naik terus. Jadi finansial sebenarnya masih menjadi penopang IHSG. Jadi kalaupun menguat, emiten perbankan seperti BRI misalnya, atau BCA gitu. Sementara kalau uh, big cap juga bisa jadi di emiten seperti AMMN dan BMRI ya. Ini masih big cap ya. Jadi emiten komoditas juga bisa lah, bisa seperti itu. Jadi masih ada peluang perlawanan dari terutama finansial perbankan gitu. Begitu sih ya. Baik Pak Wahyu, artinya emiten yang bisa menjadi pendorong IHSG hari ini menurut Pak Wahyu adalah emiten perbankan seperti BRI dan juga mungkin emiten komoditas seperti AMN ya Pak. Terkait Iya. ya, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Wahyu terkait dengan kunjungan wisata mancanegara atau Wisman dari bulan Januari hingga Agustus 2024 meningkat 20,38% dan ini membuktikan bahwasanya minat Wisman terhadap Indonesia itu sangat antusias, terutama kan ini mau menjelang akhir tahun. Kira-kira apakah hal tersebut bisa menguntungkan emiten misal GIAA atau emiten apa namanya wisata yang lain Pak Wahyu seperti apa? Ya, jelas support utama ini adalah semangat opening ya, reopening dari pasca pandemi. Bagaimanapun juga semangat ini jelas menjadi di awal-awal di 2003 kemarin itu sangat kuat ya, sampai hari ini masih berasa. Dan memang ini memicu membaiknya pendapatan juga. Kinerja di GIA atau Garuda Indonesia juga lumayan ya, lumayan bagus. Di sini untuk 2024 semester 1 naik ya 18,27%. Kemudian di tahun kemarin juga 2023 juga naik ya. Jadi intinya eh, beberapa sektor transportasi pariwisata jelas diuntungkan dengan reopening ini pasca pandemi. Masih terlihat semangatnya entah itu akhir tahun, Lebaran, Kongsi Facol, seasonal dan festival ini memang festive season juga mendongkrak saham-saham yang terkait dengan eh, transportasi dan pariwisata dan yang terkait dengan mobilitas lah ibaratnya. Jadi untuk Gia ini jelas masih baik ya, potensinya di masih ke depannya menjelang akhir tahun bagus ya. Seperti tadi kita ini udah di semester akhir, kuartal keempat, jadi tinggal nunggu waktunya aja nih puncak arus untuk eh, mobilitas menjelang akhir tahun dan tahun baru. Perayaan-perayaan yang cukup cukup masih eh, menarik ya. Jadi dia baik secara pendapatan dan kinerjanya. Hanya saja memang dia sendiri terlepas dari usaha eh, eh, apa ya usaha perbaikan korporasi dan kinerjanya sebagai bagian dari BUMN, memang Garuda dari segi harga memang agak kurang menarik ya. Kalau Gia ini memang harganya anjlok ya. Jadi eh, hanya saja memang di
sekarang di 65. Jadi agak-agak kurang menarik untuk masuk di emiten ini menurut saya sih. Walaupun secara kinerja bagus, kalau kita hanya bicara emiten Garuda aja. Tapi kalau misalnya ada emiten lain seperti misalnya eh, perbankan atau emiten blue chip lain atau big cap atau mungkin komoditas. em, eh, Kalau ada alternatif-alternatif lain, kita harus memikirkan ini di posisi yang mana gitu ya, di second atau di mana, secondary atau gimana. Yang jelas, kalau untuk jangka panjang, setahun 2 tahun, perbaikan ini masih memberikan harapan perbaikan kinerja maupun korporasinya sekali dengan misalnya kerjasama kolaborasi Garuda itu sendiri, portofolio bisnisnya juga ditingkatkan, kinerjanya semakin baik sih, oke-oke aja ya, tapi tidak bisa bicara dalam jangka pendek aja. Karena secara jangka pendek atau kuartalan juga ini tidak banyak berubah gitu. Jadi optimismenya masih ada, cuma untuk masuk ke emiten harus mikir dulu nih, ini di level mana dan alternatif yang seperti apa, dan wawasan eh, time frame-nya, horizonnya di mana nih? 2 tahun, 5 tahun, seperti itu. Itu sih ya. Jadi secara umum masih semangat untuk bisnis transportasi juga seperti termasuk Garuda ini. Dan yang lainnya sih. Gitu ya. Baik, Pak Wahyu, artinya untuk emiten transportasi dan pariwisata menjelang akhir tahun artinya masih bersemangat, masih akan Iya, menghijau ya Pak terkait dengan iya, sentimen-sentimen yang dijelaskan oleh Pak iya, Wahyu. Kita lanjut Pak, iya, terkait dengan emiten batubara dan energi Pak. Hari ini itu kan menjadi hari pertambangan dan energi Pak Wahyu. Tapi justru iya. kemarin pada penutupan perdagangan itu justru emiten pertambangan energi justru menurun Pak. Apakah akhir pekan ini akan ditutup melemah juga atau kira-kira seperti apa proyeksinya Pak Wahyu? Eh, Secara umum wajar ya, emiten komoditas dan pertambangan melemah karena memang harga global juga sedang koreksi ya. Secara jangka pendek, setidaknya weekly lah ya, dalam pengertian emas, copper, atau bahkan energi ya, pasti oil gitu ya. Jadi masalahnya kita melihat perspektif jangka pendek atau gimana gitu. Sementara investasi ini kan justru melihat eh, lebih panjang. Artinya, pelemahan ini bagi emiten komoditas secara umum ataupun pertambangan yang terkait dengan terutama apakah emiten emas gitu kan dan energi ini bisa jadi pintu masuk buy di lower price ya. Jadi eh, karena kita masih melihat bahwa komoditas-komoditas seperti terutama eh, emas, kemudian kalau pertambangan itu terkait batu bara, itu masih lumayan bagus ya. Bahkan CPO, ya, CPO itu bisa dikonversi ke energi juga ya dengan biodieselnya, itu masih baik. Harga CPO juga masih bagus, harga emas juga masih potensial ke 2.700, 2.800. Jadi koreksi sesaat ini tidak bisa memberikan eh, sentimen negatif yang terlalu lama bagi emiten ini. Apalagi emiten-emiten pertambangan dan energi ini dan komoditas secara umum adalah komoditas yang secara sektor sebenarnya sensitif dan strategis. Sensitif iya, misalnya secara sensitif terhadap ancaman krisis, geopolitik, dan lain-lain. Tetapi strategisnya adalah dia cenderung menjadi vital dan menjadi andalan dan bahkan rebutan di saat terjadi masalah. Misalnya adalah katakanlah pada saat Ukraina Rusia kemarin, itu kan jelas betapa pentingnya uh, uh, komoditas di dunia saat ini dengan harga yang bisa jadi makin kuat. Waktu itu pernah nikel terbang gila-gilaan misalnya kayak gitu. Atau kita kesulitan masalah, bukan kita, beberapa dunia kesulitan CPO dan
ibaratnya dalam tanda kutip mengemis-ngemis ke Jokowi, gimana nih CPO gini-gini, karena ada uh, krisis di Ukraina yang menyebabkan uh, siklus dan transportasi atau delivery bermasalah gitu kan. Jadi dalam jangka pendek, oke, masih minggu ini pun masih bisa melemah ya. Jadi emiten komoditas, pertambangan dan lain-lain yang terkait dengan harga komoditas juga masih potensial melemah. Tetapi semakin koreksi ini memberikan pintu masuk untuk buy on weakness gitu ya. Karena dalam jangka panjang ini masih bagus. Itu sih dari saya. Baik Pak Wahyu, kita lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan emiten emas yang berturut-turut selama 6 hari itu penurunannya lumayan tajam ya Pak. Kira-kira I- proyeksinya untuk jangka pendek dan jangka panjang seperti apa Pak? Terutama kan besok ditutup ya akhir pekan ini Iya, untuk iya, iya. perdagangannya. Kalau saya melihat fokusnya di Antam dulu ya. Antam memang walaupun sebentar. Jadi Antam walaupun saat ini sedang melemah, tetapi eh, kinerjanya juga lumayan bagus sih. Eh, jadi pada saat ini dia bergerak di sekitar, bentar ya, eh, saya lihat lagi harga Antam terupdate. Iya, aneka tambang saat ini masih di 1.500-an ya. Dan ini walaupun secara koreksi masih bisa berlanjut, tapi sebenarnya ini masih dalam short termnya rebound nih. Jadi antara 1.200 sampai 1.400 ini adalah level buy gitu. Jadi masih sangat mungkin dia menuju 1.700 ya bahkan ya, atau 1.800. Karena kita lihat uh, Antam memang masih rebound dari pelemahannya Januari 2023 ke 2024 Juni. Jadi dia sedang melemah waktu kemarin itu dari Januari 2023 hingga Juni 2024 dan sekarang memang sedang dalam fase rebound gitu. Kemudian kalau jadi ini Antam ya. Kalau Merdeka Cooper atau Medco juga bagus nih saya pikir. Jadi intinya eh, sorry. Intinya secara umum lagi-lagi saham tambang terkait emas ini juga menarik ya untuk dikoleksi, masih menarik untuk dikoleksi jangka panjang. Apalagi emas ini atau pertambangan terkait emas ini memang dalam jangka panjang potensial dari harganya pun naik gitu. Dan kita punya emiten yang uh, kinerjanya juga bagus gitu ya. Uh, Laba bersihnya konsisten lah dari Medco, kemudian Merdeka Cooper, ya, kemudian Antam itu sendiri. Jadi kinerja keuangannya oke, nggak berbeda dengan tadi ya, misalnya di Gia yang dia masih struggle untuk berjuang memperbaiki kinerjanya selama beberapa tahun belakangan di terutama di fase 2000 ke belakang yang kita terlihat memang terancam gitu. Tapi kalau ini kan emiten yang eh, hijau yang proyeksinya bagus gitu ya. Seperti itu ya. Untuk sementara masih buy on weakness juga nih untuk emiten uh, emas ya. Ini masih seiring juga dengan pembahasan sebelumnya pertambangan dan energi gitu. Ada beberapa yang bisa menjadi pilihan utama karena ketika dia turun justru menjadi uh, level buy atau buy on weakness dengan valuasi yang lebih murah gitu. Seperti itu ya. Oke, Pak Wahyu, izin ada satu pertanyaan langsung live di YouTube. Ada pertanyaan dari Hutama Prayoga terkait dengan indeks keyakinan konsumen menurun pada bulan September. Lalu apakah akan mempengaruhi emiten retail, Pak Wahyu? Ya, jadi itu udah bisa ditebak ya. Jadi eh, sentimen negatif dari konsumen itu memang belakangan ini
agak-agak gimana gitu. Pertama misalnya nanti ada PPN yang di PR Prabowo yang paling utama nanti ini PPN nih yang akan dinaikkan ya, kenaikan PPN. Kemudian kelas menengah yang datanya juga kurang baik. Jadi eh, daya beli juga mulai gitu ya, mulai mulai gelisah gitu. Tapi secara umum memang ekonomi kita masih baik, gitu. Domestik masih baik, bahkan bukan dalam konteks domestik aja, tapi secara regional dan global komparasinya masih cukup aman, jauh lebih baik dari 98 gitu ya, atau krisis uh, s- yang lainnya. Jadi kita masih cukup tangguh lah, kapital inflow-nya, devisanya dan lain. Cuma memang dalam konteks masyarakat ini, uh, inflasi yang sebenarnya cukup stabil dan rendah ini ternyata uh, tidak begitu banyak memberikan support keyakinan kepada konsumen, karena daya beli memang agak melemah. Mungkin uh, beberapa sektor mengalami ancaman ketenagakerjaan dan tingkat uh, employment rate-nya ya, dengan PHK yang banyak, cukup massal misalnya. Jadi ini memang ada sentimen negatif tersendiri. Tetapi untuk emiten konsumen atau bahkan uh, cyclical maupun non cyclical, saya pikir ada beberapa uh, ancaman. Tetapi lagi-lagi kita kan bicara emitennya ya. Kalau bicara emiten artinya kita masih ada proyeksi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan gitu. Kita tidak hanya bicara di era Pak Jokowi aja nih. Apakah kita punya harapan di era Prabowo 5 tahun ke depan seperti apa? Dan untuk sementara sih, eh, saya masih optimis gitu. Jadi eh, konsumen Indonesia masih oke lah ya, untuk kita sebagai salah satu calon negara besar gitu ya, dengan populasi yang besar dan daya beli yang ya kita bisa lihat sebenarnya tinggi. Eh, kita kan bisa dibilang negara boros ya. Eh, FOMO-nya juga kelihatan, ada produk baru dibeli, bahkan Gen Z zaman sekarang juga untuk menabung itu kayaknya gimana gitu, dia lebih suka membeli, suka healing, suka jalan-jalan. Dan Gen Z ini kan atau anak muda ini kan salah satu faktor penggerak besar selain faktor ibu rumah tangga ya, yang menjadi pendorong daya beli juga. Kalau ini secara gambaran umum, logika umum aja, bahwa kita masih punya semangat boros sebenarnya, pembeli, suka jalan-jalan, suka beli barang. eh, jadi konsumtif lah jadinya. Saya nggak bilang boros lah, lebih konsumtif. Jadi eh, ini masih menjadi target-target market untuk emiten-emiten siklikal maupun konsumsi non siklikal gitu ya, konsumen gitu ya. Gitu sih dari saya. Hmm, Oke, Pak Wahyu, untuk pertanyaan terakhir terkait dengan rekomendasi saham hari ini, Pak Wahyu, setelah kita tadi bahas tentang emiten perbankan, emiten energi, hingga emiten pariwisata, apakah kira-kira ada rekomendasi saham yang menarik untuk diberikan kepada para apa namanya sahabat finansial di rumah, Pak Wahyu? iya, iya. Jadi seperti saya tadi bilang, ke saham perbankan ya, terutama ya, BCA, BRI, BNI gitu. Eh, Lebih ke situ sih saya ngelihatnya. Saya lebih yakin ke sini dulu. Karena kalau komoditas atau pertambangan dan lain-lain tadi, saya masih ada pemikiran dia agak lebih turun lagi, karena memang harga komoditas masih masih lumayan cenderung. Tapi kalau kalau perbankan ini kan eh, dari support Wall Street juga masih hijau royo-royo, kemudian eh, secara domestik juga kita stabil, artinya eh, tidak dipengaruhi oleh harga komoditas ya untuk ini. Karena tadinya dua yang saya tetap jago ini sebenarnya yang terkait tadi ya, komoditas dan energi, tetapi agak-agak masih tertekan. Jadi ini nanti dulu nih, belum, mungkin minggu depan atau
menjelang eh, November ya. Tapi untuk yang saat ini saya sih lebih milih BCA, BNI, BRI itu ya sebagai salah satu target yang mungkin memicu setidaknya stabil di 7.500 hari ini, walaupun masih mungkin koreksi ya. Sementara Oke, bahkan iya Pak. Oke, Pak Wahyu, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan dan semoga di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi ya Pak. Sehat selalu iya, Pak Wahyu, terima kasih, selamat pagi. terima kasih.